ketahanan pangan di area hutan negara atau perhutani itu sah dan tidak bermasalah. Yaitu kekuatan kami dan dasar kami di SK Perhutanan Sosial. Belinya itu kurang lebih dalam satu panen itu sampai dengan 8 ton. Dalam satu tahun itu 2 kali, jadi kurang lebih 15 sampai dengan 16 ton. Itu dalam kurun waktu per tahunnya itu. Jadi kelestarian hutan itu kan bukan hanya dari tanamannya saja, tapi dari segi satwanya pun, khususnya bagi binatang yang tidak membahayakan manusia itu jangan diburu. Aruba Podcast. Berikut saya ke narasumber yang kedua, Bapak Agus Priyono. Bapak Agus Priyono ini juga merupakan PKSM, ini penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, dan juga ketua Forum Komunikasi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat tingkat Kabupaten Banyumas. Untuk Pak Agus ini sebagai ketua LMDH sekaligus sebagai sekretaris desa, bagaimana ini peran dari LMDH dan pemerintah desa ini untuk mendukung upaya penghijauan biar penghijauan itu kembali menjadi hutan yang rimbun dan lestari. Terima kasih pada narasumber Bu Aning pada acara podcast dari Aruba. Kami dari LMDH Wanapasuki, kami Agus Priyono, dan kebetulan saya di pemerintah desa juga selaku sekretaris desa. Terkait dengan kegiatan kami di LMDH Wanapasuki khususnya yang mengelola hutan negara yaitu Perum Perhutani, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa sudah pasti, dan dari pihak perhutani kami juga sering koordinasi terkait bagaimana caranya hutan kawasan yang ada di Desa Tunjung itu bisa lestari dan harapannya kembali ke masyarakatnya sejahtera. Dan pada awalnya kami perintis dari kelola hutan di hutan kawasan. Tadi sudah disampaikan beliau Pak Landung bahwa awalnya memang hutannya hutan gundul di sini. Kami di ketua juga prihatin sehingga kami berkoordinasi dengan kami bagaimana cara mengantisipasi dan menanggulangi hutan gundul tersebut bisa menjadi hijau. Hutan bukan hanya tanaman kayu saja, tapi ada tanaman-tanaman, khususnya jenis tanaman-tanaman produktif, sehingga ada simbiosis mutualisme antara dari Perum Perhutani dan kami dari masyarakat, kami juga di pemerintah desa, kami di lembaga, jadi semuanya kami rangkul di masyarakatnya dan semua lembaga yang ada di desa, kami kumpulkan itu tahapan dari awal seperti itu, Bu. Berarti selama ini sudah ada MOU dan itu sebagai dasar kerjasama, nggih. Lalu apakah kebijakan atau program yang mendukung pelestarian hutan dan lingkungan ini bersinergi dengan program perhutani? Terkait dengan MOU, kebetulan pada tahun 2018 jadi reorganisasi dan saya ditunjuk sebagai ketua. Dan pada tahun 2019 itu ada program perhutanan sosial, sehingga kami mengajukan permohonan lewat perhutani, dan alhamdulillah pada tahun 2019 tersebut SK perhutanan tersebut turun terbit dan skemanya itu Kulin KK. Iya, Kulin KK, dan itu sebagai dasar kami untuk kelola hutan dan kerjasama kami dengan perhutani, dan kami juga selalu koordinasi dari CDK dan pemerintah desa untuk kegiatan pelestarian lingkungan. Apa saja mungkin manfaat yang konkret ya yang dirasakan masyarakat Desa Tunjung dengan kembalinya hutan Tunjung ini menjadi hijau? Mungkin bisa dari segi ekonomi, kemudian dari segi sosial maupun lingkungan. Untuk dampak dari kegiatan penghijauan itu sangat banyak sebenarnya, Bu. Kalau misal dari sosial itu sendiri, masyarakat jadi paham pentingnya untuk penghijauan lingkungan di kawasan hutan. Sehingga untuk penjarangan hutan liar ataupun pembakaran hutan itu berkurang, Bu. Biasanya kalau di musim-musim kemarau seperti ini juga terjadi kebakaran. Tapi alhamdulillah semenjak ada kegiatan penghijauan itu, masyarakat jadi paham dan tahu apa sih fungsinya dengan penghijauan hutan dari segi kesehatan sehingga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, dan juga dari penghijauan itu mengurangi mitigasi bencana dan kegiatan yang lain. Lahan tandus itu pun kami juga berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk pengadaan kegiatan yaitu dalam bentuk tanaman produktif yang bersumber dari dana desa. Nah itu keuntungannya tahanan pangan dana desa bisa dialokasikan di lahan kawasan selagi Bu, selagi sudah punya izin pemanfaatan hutan, yaitu perhutanan sosial. Tapi kalau misalkan belum perhutanan sosial, kami tidak berani, Bu.
Dan selanjutnya juga kami juga selalu berkoordinasi. Awalnya kami koordinasi dengan Dinsos Permades dan Inspektorat selaku pemeriksa internal dari pemerintah desa. Ya, sehingga kami mengalokasikan dari pemerintah desa, mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan di area hutan negara atau perhutani itu sah dan tidak bermasalah. Yaitu kekuatan kami dan dasar kami di SK Perhutanan Sosial. Sudah berapa kali ini Pemdes mengeluarkan anggaran untuk kegiatan penanaman di lahan kawasan hutan? Untuk kawasan hutan kami memang dibagi tadi dari Beleopak Landung ini, kami di LMDH juga dibagi menjadi 5 pokja, Bu. Dan di wilayah di Pokja 2 khususnya di wilayah Gerumbul Gendurak itu namanya, di situ sangat rusak, Bu. Sangat rusak. Tadi disampaikan Beleopak Landung, kalau musim hujan sungai banyak sedimen. Yaitu karena tanah atau lahannya itu mungkin sering dicakul dan terasering-nya kurang benar atau kurang baik, sehingga di saat musim hujan tanahnya terkikis, terbawa, sehingga sungainya banyak sedimen. Dan di sana dari pemerintah desa itu mengalokasikan untuk tanaman produktif berupa tanaman kayu putih, Bu. Ya, kayu putih itu kurang lebih ada 11.000 batang. Dan alhamdulillah juga sudah mulai panen, dan sekarang sudah panen, itu dampak ekonominya kepada masyarakat. Kemarin saya tanya, ada pembelinya itu kurang lebih dalam satu panen itu sampai dengan 8 ton. Dalam satu tahun itu 2 kali, jadi kurang lebih 15 sampai dengan 16 ton. Itu dalam kurun waktu per tahunnya itu. Selanjutnya dari kegiatan tanaman lain, untuk tanaman produktif pun kami juga mengajukan ke CDK, ke aspirasi kayak gitu, Bu. Bagaimana caranya ada tanaman bawah tegakan ya MPTS itu, dan yang nantinya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Apakah ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti itu yang berbasis pada hasil hutan atau ekowisata yang ada di hutan Tunjung ini yang melibatkan perhutani? Harapannya seperti itu. Harapannya misi kami juga hutannya lestari dan masyarakat sejahtera. Itu pasti kami harapannya seperti itu. Dan sinergi dengan perhutani kami juga, memang sekarang di perhutanan sosial itu ada skema KHDPK ya antara KKPP dan KKP. Sehingga kami yang di luar dari KHDPK pasti kami bermitra dengan perhutani dalam skema KKPP, Bu. Harapannya nanti Desa Tunjung tadi juga disampaikan beliau Pak Landung, ada komoditas. Kami juga berkolaborasi dengan badan usaha milik desa, Bu, dan insya Allah untuk tahun depan ini untuk kayu putih penyulingannya insya Allah nanti kita kolaborasi dengan badan usaha milik desa di Desa Tunjung, sehingga nanti petani BUMDes membeli kayu putihnya. Nanti yang penyulingannya ke BUMDes. Itu, Bu. Lalu tantangannya apa ini? Nah, di LMDH. Tantangan pasti ada, Bu, tantangan. Bukan hanya untuk melestarikan ataupun menghijaukan hutan, mungkin itu barang mudah selagi kita sinergi dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa ataupun perhutani, kita saling sinergi. Kita saling sinergi, terus ada bibitnya, pasti dengan masyarakat kita mengadakan sosialisasi ataupun edukasi pada masyarakat sehingga ada gerakan penanaman. Dan untuk penanaman itu juga bukan hanya tanaman produktif saja, tapi kami juga menanam khusus untuk konservasi air, Bu. Ada tanaman aren, ada gayam, itu juga sudah kami tanam di titik sumber air. Dan kami harapkan kerjasama dengan perhutani yang tadi kami sampaikan itu ada KKP dan KKPP, harapannya nanti bisa terbentuk koperasi, Bu. Kalau enggak ya kita bekerja sama, itu kan kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga petani tidak kebingungan dengan pasca panen nanti. Dan kegiatan yang lain, untuk kegiatan yang lain juga kami juga berterima kasih ini dari tim Arupa yang khususnya untuk lahan yang di sini, di lahan Jati ini nanti akan ditanami kakao, Bu. Ditanami kakao. Dan kenapa kami mengarah kok di lahan Jati? Di lahan Jati ya yang tadi kami sampaikan itu, lahan Jati itu rawan terjadi kebakaran. Di saat musim kemarau, karena di masa musim kemarau Jati pasti gugur daunnya. Nah itu antisipasinya bagaimana, kami sudah koordinasi dengan perhutani dan izin, dan nanti juga kami sedang dalam proses PKS, dan saya yakin nanti kalau misalnya lahan Jati ini bisa dimanfaatkan oleh petani,
Ya dengan tujuan yaitu simbiosis mutualisme, nanti kebakaran hutan saya kira akan berkurang dan kami pun membentuk masyarakat peduli api. Terus bagaimana ini LMDH dan pemerintah desa melibatkan generasi muda ya Pak Ya. dalam upaya pelestarian hutan ini? Ya. Termasuk melalui program-program yang ada di perhutani. Ya. Tadi mungkin yang tantangan lagi nih Bu. Ya. Jadi bukan hanya di penghijauan saja, tapi kami juga butuh, kami di lembaga dan kami di pemerintah desa juga sudah membuat perdes tentang pelestarian lingkungan hidup. Ya. Di antaranya dilarang berburu ini, dilarang berburu pada hewan yang tidak membahayakan manusia. Jadi kelestarian hutan itu kan bukan hanya dari tanamannya saja, tapi dari segi satwanya pun, khususnya bagi binatang yang tidak membahayakan manusia itu jangan diburu. Sedikit kami sudah menyinggung dengan Babinsa dan Babin Kantibmas, mungkin nanti kami juga memasang banner, dan kami minta kerjasama, dan semua stakeholder itu harapannya mendukung dalam arti bukan hanya melestarikan di dalam penghijauan ataupun yang lain, tapi satwa yang ada di hutan itu memang sangat penting. Perlu dilestarikan juga. Itu dan harapannya bagi para pemuda, jadi memang untuk pemuda bertani ini sangat sulit Bu. Kalau sekarang lulus sekolah, kuliah pasti merantau kan seperti itu. Padahal dengan adanya perhutanan sosial itu bisa membuka lapangan pekerjaan sebetulnya dalam pengelolaan hutan, dengan pengelolaan hasil hutan, dan bahkan sampai dengan pemasaran dan proses produk lokal itu kan sangat penting. Dan juga dianjurkan dari pemerintah hasil dari UMKM itu sendiri, dari hasil lokal desa, syukur bisa dipasarkan dan ya dengan harapan dari khususnya dari para masyarakat dan petani hutan itu ada peningkatan ekonomi seperti itu Bu. Ya. Lalu apa saja ini inovasi dan rencana jangka panjang yang sedang dipersiapkan? Ya, inovasi dan harapan kami untuk jangka panjang mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan bisa terkabul amin. Itu bisa menjadi edukasi ataupun wisata edukasi lah Bu, wisata edukasi bakal di Desa Tunjung itu kan sebagai pusat kecamatan, sebagai kota kecamatan yang mana pendidikan itu mayoritas di Desa Tunjung, dari SD sampai dengan SLTA itu mayoritas di Desa Tunjung. Dan mungkin itu sebagai edukasi kepada anak-anak sekolah dan nantinya bisa menjadi wisata desa wisata desa lah. Mungkin wisata desa itu kan sifatnya pemberdayaan murni. Memang yang kami laksanakan selama ini murni kita pemberdayaan masyarakat Bu. Tidak ada investor, itu memang belum ada untuk investor. Dan untuk tanaman-tanaman itu pun kami ada yang dari CSR, itu juga sudah kami tanam. Antara lain yaitu ada kopi, ada coklat, dan coklat yang nanti mau ditanam, ada kopi, durian, alpukat, jengkol, petai itu sudah ditanam. Menurut demplotnya di wilayah sini ada 14 hektar kurang lebihnya. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan nanti bisa bertambah atau mengembang, khususnya di lokasi-lokasi yang masih bisa ditanami. Dan sekali lagi untuk para pemuda, mari bersinergi dengan kami di kelompok tani hutan, sehingga ada generasi penerus. Kalau yang sepuh sih pasti kalau tenaga oke Bu, kalau tenaga. Cuma bagaimana kita dengan sekarang zamannya digitalisasi, itu ya tidak mampu. Kalau saya sendiri juga ya masih tak belajar lah. Itu seperti itu Bu. Harapannya nantinya bisa menjadi wisata edukasi. Mudah-mudahan ini Pak Gus. Amin. Karena kalau menanam kopi tahun ini berarti kan 2-3 tahun lagi sudah menjadi sentra kopi gitu untuk Tunjung ya. Amin. Nah sekarang menurut Anda, menurut Pak Agus ini keberhasilan ini kan mestinya ada kuncinya ya. Apa ini? Kira-kira hutan Tunjung yang dari tanah awal ya gundul seperti itu, kemudian menjadi yang sekarang ini, khususnya dalam konteks kolaborasi dengan perhutani. Kami memang mengumpulkan pasti para petani hutan dan para lembaga desa, RT RW termasuk dari BPD, itu kami undang dan kami dari pihak perhutani pun dari PKPH kami undang untuk kegiatan apa yang akan dilakukan khususnya di LMDH Wanapasuki. Terus ini
pertanyaan penutup ini Ya, buat Pak Agus dan juga Pak Landung ini. Monggo. Mungkin ada satu pesan yang ingin Pak Agus maupun Pak Landung sampaikan ini kepada pendengar podcast tentunya mengenai hutan Tunjung dan semangat kolaborasinya untuk semua pihak. Monggo silakan. Begini, untuk masa-masa yang akan datang, diawali dari sekarang. Sekarang saya merasa bangga setelah saya bekerja sama dengan lembaga masyarakat desa atau dengan organisasi desa yang RT RW ini membangun hutan rakyat dan hutan negara sudah bisa dilihat. Mudah-mudahan ini untuk rencana kami atau macam permintaan, minta kepada yang kuasa semoga untuk warga Tunjung ini sadar. Walaupun mereka tidak tahu dulunya hutan kayak apa sih, sekarang kayak apa sih, tinggal menikmati contohnya kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjaga kelestarian hutan ini. Seandainya masih ada lahan-lahannya kosong, perlu disulam, apa perlu ditanami, itu monggo lah. Yang penting ikuti saja aturan pemerintahan yang berjalan menurut aturan yang sekarang lagi berjalan ini perhutanan sosial, yaitu program PS itu. Setelah dulunya kalau saya mau berangkat nyari rumput dari bukit ke bukit bisa komunikasi, sekarang sudah rimbun pertumbuhan kayu-kayu semacam kayu hutan. Semoga itu menjadi tabungan masyarakat, dan bagi yang di lahannya tanaman itu sudah bisa dijual, ya monggo dijual untuk kebutuhan. Karena saya nanam ini juga itu tidak ada janji untuk nanti sekian persen masuk ke kelompok atau masuk ke pribadi saya, apalagi saya tidak berprinsip begitu. Yang penting monggo ditanami, setelah buah nanti dinikmati. Itulah kepenginan saya. Mudah-mudahan lagi di Tunjung ini, apakah di lahan perhutani, apakah di lahan hutan rakyat ini, ada semacam moto lah yang memunculkan sehingga Tunjung ini ada apa gitu, contoh ada apa durian, apa ada kopi, apa ada apa yang lain gitu. Dulu seperti saat ini itu tahun 95-96 saya tanam karet ini, inginnya sebetulnya seandainya hutan rakyat di Tunjung ini 50% saja mau menanam karet, kemudian pada disadap itu sudah menghasilkan uang, apalagi sekarang harganya sampai 10.000 lebih. Itu kan seandainya apa 50 kilo apa sekintal per bulannya, itu merupakan bentuk penghasilan. Dan itu di luar bisa melihat, oh Tunjung ada karet lah, ya. berupa moto-motonya. Di perhutani pun monggo lah Pak Agus dengan selaku ketua LMDH-nya monggo digugah lah untuk petaninya yang garap ini dipelihara dengan baik, apa yang bibit telah diberikan ke kelompok penjenengan dipelihara dengan baik, kerjasama dengan kelompok tani hutan rakyat juga begitu. Nanti kan bareng-bareng lah menghidupkan antara kelompok tani hutan rakyat Gendusari, kemudian di kelompok hutan ini juga ya monggo lah dijaga di rumah, dipelihara gitu. Baik Nah, Pak itu, Landung, monggo. terima kasih. Mungkin dari Pak Agus Ya. ada pesan. ya pesan kami di para khususnya di LMDH Wanabasuki, harapannya mari kita sama-sama menghijaukan hutan dan melestarikan hutan. Harapannya nanti masyarakatnya sejahtera dan bukan hanya di LMDH saja, tapi berkolaborasi dengan kelompok tani Gendusari yang menangani di hutan rakyat, sehingga kita saling sinergi bagaimana kita menghijaukan hutan. Dan khususnya para pemuda, harapan kami memang dari pemuda bisa masuk dalam struktural ataupun keanggotaan untuk petani hutan baik di Gendusari ataupun di LMDH. Bareng-bareng pemuda dan pemudinya sama-sama kita kolaborasi dengan tujuan melestarikan hutan dan masyarakatnya sejahtera. Meningkatkan kesejahteraan lah untuk masyarakat. Baik Pak Landung, Pak Agus, terima kasih Terima kasih. bincang-bincang kita pada hari ini. Oke. Semoga bisa memotivasi para pemuda, Amin. kemudian lebih semangat lagi Amin. kita bekerja sama Amin. dan bersinergi Amin. tentunya untuk harapan ke depan. Ya, Dari itu. saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.